Oke, kita lanjut ya. Pertama tadi why sholat. Kenapa harus sholat? Jawabannya lidzikri. Harus sholat karena untuk mengingat Allah. Hati kita tanya lagi, kenapa saya harus mengingat Allah? Jawaban langsung dari Allah, bukan pakai logika. Kalau kau ingat sama aku, kau kutenangkan hidupmu. Ketenangan itu teman-teman priceless. Benar gak? Bisa tidur nyenyak. Dia bisa beli kasur mahal, tapi gak bisa tidur nyenyak. Kenapa sampai syariatnya sedetail itu? Dalam fasal sholat khauf aja dibagi 3 tadi. Ada dalil kan kaifa amkanahu. Itu menunjukkan Prof, dalil ini adalah luas dan sangat lentur gitu. Pokoknya sebisanya. Intinya kata Allah, kau harus sholat. Untuk apa kau sholat? Bukti bahwasanya kau mengingat sama aku. Kan kata kuncinya tadi zakaro. Ingat. Passwordnya adalah ingat. Ternyata di balik kata-kata sholat, di balik kata-kata zakaro, itu adalah tatmainnul qulub. Jadi kalau tadi sholat sama dengan ingat, apa? Di bawah kata-kata sholat sama dengan ingat adalah ingat sama dengan tenang. Inilah yang kita cari. Jadi dia bisa beli obat mahal tapi nggak bisa beli kesehatan. Dia bisa beli kasur mahal tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Dia bisa beli namanya misalnya jam tangan mahal, tapi dia nggak bisa punya waktu. Nah, tatmainnu tadi itu Prof, dalam bahasa Arab itu adalah ketenangan, kebahagiaan yang sempurna, komplit dia, holistik. Jadi gini, orang bilang, Ustaz saya sih nggak apa-apa lah punya uang dikit tapi halal. Loh, kalau tatmainnul qulub itu uangnya banyak dan halal, asik nggak? Iya kan? Udahlah cantik, soleha istrinya kan gitu. Ini jelek, bawel, masya Allah. Misal. AB. Plat Jogja ya, plat Jogja. Jadi teman-teman semua, Allah kasih kata-kata tatmainnu itu dalam bahasa Arab itu alit mi'nan, artinya ketenangan yang sempurna. Itu orang tuh ajak gitu, mantep. Kenapa harus sholat? Karena sholat mengingat Allah. Kenapa harus ingat Allah? Karena kau akan dapat hadiah namanya tatmainnul qulub. Hatimu tenang. Kata Rasulullah kan kalau benar yang namanya kolbun itu, maka benarlah seluruh tubuhnya. Kalau salah semuanya. Dan saya ngeriset nih Prof, riset kecil-kecil ke beberapa orang. Kalau hati orang itu sudah tenang, maka semua urusannya beres. Setuju nggak? Sepakat kita ya? Kalau hati itu tenang, itu barang yang mau dicari itu ketemu. Tapi kalau kita gerasak-gerusuk gitu, nggak dapat. Nah, tatmainnul qulub ini adalah reward dari Allah. Makanya kemarin bikin roti bahagia. Itu ekstrak dari tatmainnul qulub. Saya bikin program bahagia camp, kemudian santri bahagia, Jumat bahagia. Banyak kata-kata bahagia yang saya masukkan, umroh bahagia. Kata-kata bahagia itu saya masukkan. Itu diekstrak dari kata-kata alit mi'nan, tatmain. Jadi dia buah dari ingat. Jadi ingat sholat sama dengan ingat sama dengan tenang. Ini kalau ada yang mau ngambil doktoral boleh dijadikan disertasi. Ini riset panjang, saya coba beberapa orang, saya diskusikan sama beberapa guru. Polanya 3 ini. Jadi ingat tadi ya, 1 sholat sama dengan ingat. Pola yang kedua, ingat sama dengan apa definisi tenang di sini? Kebahagiaan yang sempurna. Jadi punya istri cantik, anak soleha, manut, nurut, kemudian rezekinya halal, dipertemukan Allah dengan circle yang positif, dengan orang-orang yang mengajak kita berbuat baik, saling sayang karena Allah, bertemu karena Allah. Itu rezeki sempurna Allah kasih. Itu yang disebut dengan S3, surga sebelum surga. Kan doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan sekulerkan Islam ini gitu. Islam itu kan sempurna dia. Jadi antum mau tenang bisa di dunia, mau bahagia bisa di dunia, mau punya rezeki banyak bisa di dunia. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Terlalu mudah bagi Allah kan? TMBA kalau saya bilang tuh, terlalu mudah bagi Allah. Bisa nggak sembuh?
terlalu mudah bagi Allah. Bisa lunas utang, terlalu mudah bagi Allah. Bisa kita hidupnya lebih baik dari hari ini, terlalu mudah bagi Allah. Nggak ada yang sulit. Yang sulit itu lupakan rehan katanya ya. Begitu sulit gitu ya, lupakan rehan gitu. Biar nggak serius, biar nggak tegang-tegang. Clear ya? 1, sholat sama dengan 2, tenang. Definisi tenang di sini adalah bahagia. Bahagia itu buah dari ini. Udah beres? Yang ketiga, kan kita bertanya-tanya gitu. Kenapa harus bahagia ya Allah? Why? Kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah menyebut lagi. Jadi kata-katanya dari mulai zakaro dihubungkan dengan sholat, dihubungkan dengan zakaro dihubungkan dengan al-itminan, ketenangan dihubungkan dengan surga. Nanti lihat di surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa sholatul khauf tetap harus dilaksanakan walaupun dalam kondisi perang? Untuk memberikan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi dalam kondisi perang, para sahabat tuh sholat, itu kan dapat energi baru. Rasulullah sering bilang sama Bilal kan, ya Bilal, arihna bis sholah. Tenangkan kami wahai Bilal dalam sholat. Jadi begitu azan berkumandang tuh, orang dengar suara Bilal, itu sahabat tuh jadi semangat gitu. Muncul lagi karena pertolongan Allah datang di situ kan. Dan kita percaya dengan sepenuhnya bahwasanya orang Islam tuh dimenangkan Allah. Betul gak? Bukan tenaganya, tapi dia dimenangkan Allah. Kelompok kecil 313 mengalahkan ribuan. Itu gimana ceritanya? 2/3 dunia ditaklukkan Allah, dibukakan oleh Allah, dikenalkan Islam. Hanya dengan bala tentara yang mohon maaf ya, maksudnya sangat terbatas. Maka kemarin saya bilang, antum tinggal di Jepang, berazamlah dan berdoalah supaya bisa 2, memperkenalkan Allah dan memperkenalkan Rasulullah SAW kepada orang Jepang. Jangan berharap untuk aku pengen mendakwahi dia, aku pengen merubah dia. Salah, itu zona terlarang. Maka kalau boleh saya pesan sama antum, saya aja nih yang dari Indonesia bela-belain ke sini, pengen banget ambil bagian dalam dakwah di Jepang ini. Kenapa? Karena mereka sudah Islami. Tinggal mereka kenal siapa Allah dan siapa Rasulullah. Mereka belum kenal aja. Saya yakin kalau mereka kenal sama Allah, ya kan? Rabbul Alamin. Mereka kenal sama baginda Rasulullah SAW lewat wasilah sirah, kajian apa aja tentang sirah nabawiyah dan seterusnya. Saya yakin dan sangat percaya. Misalnya satu orang ustadz ceramah pakai bahasa Indonesia, nanti ada yang menerjemahkan ke bahasa Jepang. Dikenalkan saja, introducing Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Muhammad tuh dekat loh dengan kalian orang Jepang. Tepat waktu, ya kan, disiplin, kemudian jujur, amanah, sifat tuh kan, sidik, amanah, fatona, tablik. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi yang kami kagumi. Kalau kau mau lihat Islam, jangan lihat saya, lihat kitab sucinya. Saya dipesankan sama guru saya, kalau mau lihat Islam jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam, lihatlah kitab sucinya. Karena ini gak bisa berubah dan tidak pernah berubah. Lihat nabinya, siapa? Muhammad SAW. Kita bilang aja, kita gak sempurna, tapi kami on the way meniru nabi kami. Kalau kau orang Jepang kenal sama Nabi Muhammad, kau pasti jatuh cinta. Syahadat itu bonus kalau menurut saya. Tapi at least dia kenal siapa Muhammad. Karena itu dekat banget kan, sosok manusia yang sangat dekat dengan kehidupan sehari. Yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar. Pulang ke rumah nanya sama istri, ada makanan nggak? Nggak ada makanan, ya udah kalau gitu aku puasa. Sesimpel itu cara hidupnya baginda Rasulullah. Nah, banyak orang itu nggak respect sama Islam karena nggak kenal sama sosok Nabi Muhammad. Dan dia mengira semua orang Islam pasti benar. Kan kalau Islam belum tentu beriman. Beriman pun belum tentu ihsan kan gitu. Levelnya 3 tingkat kan. Maka banyak orang memukul rata, alah dia ustadz kok gitu anaknya. Anak ustadz kok gitu. Loh, anak Nabi aja nggak mau naik kapal. Nabi siapa? Nabi Nuh. Istrinya ustadz kok gitu. Loh, istri Nabi lebih parah lagi. Ya Ustadz? Nabi Lut, Nabi Nuh. Oh, anaknya ustadz kok bapaknya kayak gitu.
Loh, bapaknya Nabi Ibrahim? Bener gak? Jadi clear ya, hidayah gak ada hubungan sama keluarga. Maka teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, ayo pasang niat, pasang azam. Ya Allah, izinkan saya menjadi wasilah hadirnya saya di Jepang ini, apalagi kayak Prof kan di kampus kan, introducing Allah and introducing Muhammad SAW. Jadi kita nggak beban Prof, tidak berniat untuk mengkonvert dia jadi Muslim atau merubah dia, nggak. Hidayah mutlak milik Allah. Abu Thalib aja nggak bisa masuk Islam kan. Tapi Umar bin Khattab yang di puncak benci, justru Allah balik hatinya. Nah, bagaimana Umar bin Khattab bisa masuk Islam? Dia kenal sama Allah. Kan dia baca surat Toha tuh. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Umar, yang membuat kalam ini, yang membuat statement ini, dia waktu itu belum tahu itu Quran kan. Yang ini pantas untuk disembah. Karena ini bukan buatan Muhammad, kata Umar. Kalau gitu kau temui aja Muhammad. Datanglah Umar bawa pedang kan ke Baitul Arqam. Lupa nih, masih bawa pedang. Dilihat sama Hamzah. Mau ngapain Umar ke sini kok bawa pedang? Kata Hamzah, tenang aja yang lain. Ada Abu Bakar saat itu ya. Tenang yang lain. Kalau dia datang dengan niat baik, inja'a khairan qabalnahu khairan. Kalau dia datang dengan niat baik, kita akan sambut baik. Kalau orang Pontianak bilang, awak datang kami sambut. Wa inja'a syarran. Kalau dia datang dengan niat buruk, qatalnahu bisayfihi. Nah, dalam bahasa Arab, kata-kata qatalnahu bisayfihi itu menunjukkan istihza, penghinaan. Kau datang bawa pedang, aku bunuh kau dengan pedang yang kau bawa, gitu loh. Sip gak? Keren ya. Hamzah tuh waktu itu statement itu. Inja asyaron, kalau dia datang dengan niat buruk, kata Hamzah, qatalnahu bisayfi, ku bunuh dia pakai pedang dia. Maksud itu aku tidak perlu mengotori pedangku. Itu kalimat istihza, kalimat merendahkan. Begitu masuk Umar, ditangkap kan? Tangkap. Saya paling suka ceritakan part ini, karena menurut saya ini part yang sangat heroik gitu ya. Begitu ditangkap, mau ngapa kau Umar? Aku mau ketemu Rasulullah. Iya mau ngapa gitu kan? Ditanya sama Hamzah kan garang ya. Mau ngapa? Kalau bahasa Pontianak gitulah. Tapi dia tidak bahasa Pontianak ya. Saya terjemahkan aja. Susah juga nanti. Kok Hamzah pakai bahasa Pontianak gitu kan? Jadi mau ngapa kata Hamzah? Aku mau ketemu Rasulullah. Iya mau ngapain? Aku masuk Islam. Oh semuanya langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat tuh semuanya kagum gitu. Kenapa? Karena beberapa waktu sebelumnya baginda Rasulullah pernah cerita Islam ini akan kuat kalau ada salah satu dari dua Umar yang masuk Islam, ya kan? Ya kan? Ada Umar yang satu lagi, ada Umar bin Khattab, Umar bin Hisham kan, Abu Jahal, yang itu disebut dulu namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, the father of wisdom. Tapi karena dia tidak mau nerima kebenaran, sama Rasulullah diganti jadi Abu Jahal, bapak kebobohan, nah gitu. Ya, bogoh pakai dot ya. Abu Jahal. Dah clear ya. Jadi Abul Hakam. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar. Wah, saat itulah para sahabat bilang, Masya Allah, gitulah kalau bahasa kita ya. Kami menanti-nanti. Karena waktu itu di Mekah muncul rumor, kalau yang masuk Islam adalah Umar, maka yang pertama kali masuk Islam adalah keledainya. Untuk menunjukkan kemustahilan. Tidak mungkin orang kayak Umar tuh masuk Islam, tidak mungkin gitu. Sama lah mungkin ada orang bilang gitu, Bang Dapi tuh tidak mungkin lah ke masjid misal gitu. Misal. Alhamdulillah. Misal aja gitu. Iya. Ya kan? Lagi bawa pedang, lalu bersyahadatlah Umar. Nah, ini penting ya kawan-kawan ya. Biar jadi cerita juga gitu ya. Jadi saya selalu ingat cerita ini. Jadi waktu itu setelah bersyahadat Prof, Umar itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah agama ini benar? Iya. Apakah agama ini membawa kemaslahatan? Iya. Apakah agama ini mendatangkan kebaikan yang banyak? Iya. Kenapa kita diam saja? Dialah trigger pemantik dakwah terang-terangan. Antum tahu Umar ya, sosoknya. Lalu dia bilang, dah Rasulullah, kita mulai dengan dakwah terang-terangan. Jadi Umar ini khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Tapi ada strong why yang membuat Umar ini bisa punya trigger mantap, dahsyat. Apa? Dia bilang, laqad sabaqtumuni fil iman.
kalian sudah lebih dahulu, dia ngomong sama sahabat nih, Umar ngomong sama Abu Bakar, sama Utsman. Kalian telah lebih dahulu mendahuliku dalam bab keimanan. Aku nih ketinggalan. Ya kan? Kalian udah duluan, asabiqunal awalun. Aku tertinggal, kata Umar. Maka kata Umar, izinkan aku mengejar ketertinggalanku. Beda enggak? Clear? Lalu dia bilang, kalau kalian dulu berdakwahnya diam-diam, aku join Islam nih, langsung dakwah terang-terangan. Teriak ya kan, di depan Ka'bah tuh, ayuhan nas, wahai manusia, lakot aslam tuh, aku udah masuk Islam. Siapa yang ganggu Muhammad dan pengikutnya berhadapan sama Umar. Tuh saya ngebayangkan heroik banget gitu episode itu. Nggak puas Umar nih, diketok satu-satu, Prof. Rumah Abu Jahal diketok, didatangin. Abu Jahal, aku udah masuk Islam. Kau ganggu Muhammad, kau hadapan dengan aku. Itu kena mental nggak tuh kira-kira? Nah, apa ibrohnya? Masya Allah tabarakallah, antum pasti pernah mudah-mudahan ya sampai ke Madinah, sampai ke Mekah ya. Saya tuh Prof waktu umroh berapa waktu yang lalu tuh duduk di bawah halaman tuh nengok Kubah Hijau tuh. Saya bilang, ya Allah kasih aku ilmu ya Allah. Apa hikmah di balik Kubah Hijau dan 3 manusia mulia yang ada di bawahnya? Siapa di bawah Kubah Hijau? Rasulullah. Sampingnya Abu Bakar. Sampingnya Umar. Jangan salah loh ya. Umar, Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya pantas kalau Abu Bakar disebutkan di Quran? Ya kan? Surat 9 ayat 40. La tahzan illallah ma'ana tuh, sahibuhu idhuma fil ghar, itu kan Abu Bakar. Ya kan? Semua sepakat kan? Makanya kalau ada yang Syiah menentang Abu Bakar tuh ya dibantai sama ayat itu aja udah cukup sebenarnya. Abu Bakar tuh disebut Allah di dalam Al-Quran. Dan itu tidak ada orang lain, cuma Abu Bakar. Oke, Abu Bakar clear. Tapi yang satu nih, kenapa Umar di samping? Coba kalau ditanya, pakai analogi, pakai logika, siapa yang lebih pantas di samping Abu Bakar? Aisyah. Kenapa Aisyah? Anak Abu Bakar. Yang kedua, istri Rasulullah. Dan itu rumah dia kan? Sebenarnya Aisyah di situ. Tapi Masya Allah tabarakallah, ada ibrah pelajaran mahal, yaitu Allah tempatkan Umar bin Khattab yang secara nasab tidak berhubungan. Dia hanya mertua. Bapak mertua kan. Kenapa? Kecintaannya. Hikmah pelajaran yang saya dapat waktu itu, saya merenung, saya minta sama Allah berapa hari istikharah doa itu. Ya Allah kasih aku ilmu, kasih aku. Dan ilmu saya selalu sampaikan. Teman-teman, untuk bisa dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua yang termasuk orang yang dekat sama Rasulullah, didekatkan hati kita sama Rasulullah, dekatkan juga nanti di surganya Allah. Ada 2 jenis manusia yang bisa dekat sama Rasulullah. 1, jadilah orang baik yang istiqomah. Siapa? Abu Bakar. Yang kedua, jadilah penjahat yang bertaubat. Kita pernah nakal tapi pengen beramal. Kita pernah salah tapi pengen soleh. Kita pernah maksiat tapi pengen taat. Allah bukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Kau adalah Umar di zaman modern. Tadi saya ngomong sama Bang Andi, Bang, dulu abang mungkin bikin dosa pakai tulisan. Hari ini tebus dosa bang dengan tulisan. Antum dulu bikin dosa pakai riset, tebus dosanya pakai riset. Antum dulu bikin dosanya pakai motor, bikin pahala pakai motor. Teman-teman saya ajak tuh, anak-anak motor, anak mobil, komunitas apa. Jadi dulu bikin dosa pakai kamera misal gitu, pakai handphone, maka tebus dosa pakai handphone. Bang Dirga dulu orang IT kan, internet digital marketing. Saya bilang dulu mungkin mempromosikan maksiat, sekarang harus mempromosikan amal soleh, kebaikan dengan alat yang sama seperti Utsman bin Affan, seperti Khalid bin Walid memusir Rasulullah dengan pedang, dengan apa segala macam, tapi juga membela Rasulullah dengan alat yang sama. Wahsy, sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Bilal, membunuh Hamzah dengan pedang, dengan tombak. Dengan tombak yang sama dia membunuh Hamzah, dengan tombak yang sama dia membunuh Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu siapa? Nabi palsu. Jadi grade-nya sama-sama premium. Dia tidak bunuh kroco, tidak bunuh yang jelek-jelek, yang kecil-kecil. Dia yang dibunuh sama Wahsy adalah yang mengaku sebagai nabi palsu. Musailamah al-Kadzab itu kan nabi palsu. Jadi dulu dia membunuh paman nabi, begitu dia masuk Islam dia bunuh juga dengan tombak yang sama orang yang mengaku-ngaku nabi.
Clear nggak maksud ini? Jadi antum dulu bikin dosa pakai apa? Tebuslah dosa itu dengan skill yang Allah kasih hari ini. Karena setiap orang dikasih amanah yang beda-beda sama Allah. Itulah saya bilang tadi S3, surga sebelum surga. Jadi kalau orang sholat, hatinya tenang, dia tenang, otaknya pasti produktif, inovatif, cerdas. Dia bukan hanya soleh untuk linafsihi, tapi muslihun li ghairihi. Dia bukan hanya hidup dan ngerti ilmu kehidupan, tapi juga sampai di level menghidupi orang lain, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Otaknya itu sudah bukan lagi aku dapat berapa, tapi aku bisa ngasih apa. Bukan lagi aku sudah bahagia atau belum, tapi berapa orang yang sudah aku bahagiakan. Nah, S3 yang tadi kita jadi materi ini, surga sebelum surga, itu pintu gerbang awalnya adalah sholat yang diniatkan untuk ingat kepada Allah. Clear kira-kira ya? Sholat sama dengan ingat, ingat sama dengan tenang, tenang sama dengan surga. Surga kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, produktif, inovatif, solutif, simplify the complex thing. Dia bukan hanya bisa hidup, Prof, tapi juga ngerti ilmu kehidupan dan bisa menghidupi orang lain. Bergerak dan menggerakkan, berjuang memperjuangkan, hidup menghidupi, bergerak berbuat baik dan juga menjadi wasilah orang lain jadi baik. Nah, maka antum-antum yang hari ini bisa nulis, yang bisanya ngajar. Dalam berbagai macam profesinya antum selama di Jepang ini, ya kan, jadikanlah sebagai alat untuk memperkenalkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira hal itu mustahil atau mungkin dilakukan? Kan kita tidak besarkan diri kita, Prof. Warabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu. Jadi yang kita tulis tuh tentang keagungan sifat Nabi Muhammad. Kita ceritakan pakai bahasa Jepang. Antum kan bisa bikin konten-konten pendek, TikTok kah, Reels kah, atau di Line kah. Apa saja, ceritakan tentang sifat Nabi Muhammad. Supaya orang-orang di Jepang ini kenal siapa Muhammad ini. Awalnya kepo, Prof. Jadi saya tuh ngebayangkan ya, mudah-mudahan nanti di Jepang nih ada gitu ya, kajian sirah nabawiyah berbahasa Jepang. Kan banyak yang bahasa Jepang udah bagus-bagus. Yang namanya Muhammad lagi. Kan? Muhammad. Boleh dikasih SK enggak? Oh, bisa nanti. Nanti masuk ISPAN 49. Iya. Saya nunggu SK aja. Saya tuh suka kalau beliau ngasih SK tuh kan, Masya Allah tuh kan. Jadi masuk nunggu SK. Jadi mudah-mudahan tadi Ustadz sudah buka dengan why sholat, udah tentang kaifiyatus sholah. Ada sholat istisqa, sholat gerhana dan seterusnya. Pagi ini saya ada di sini ngasih tahu sama kawan-kawan mengapa kita harus sholat. Jadi ternyata dampak sholat itu produktivitas, Prof. Saya riset lagi berapa orang. Kan gini, kita bikin roti bahagia tuh kan sambil ngeriset saya, kenapa orang-orang tuh pada gerasak gerusuk gitu. Nah, kita bikin roti bahagia itu buka 5:30, setiap waktu sholat tutup. Ternyata karyawan, kalau di Munzalan nyebutnya santri penerima amanah. Santri-santri kita yang kerja di roti bahagia, karena sudah tahu zuhur jam sekian dan harus tutup, maka mereka jadi kayak dikejar waktu gitu. Ada timeline. Pokoknya sebelum zuhur harus menyelesaikan misalnya 3 urusan. Harus ngebakar, ngadon dan segalanya. Teng, zuhur berhenti. Habis zuhur, ini kalau tadi sebelum zuhur 3, ba'da zuhur mungkin 2. Teng 2 lagi. Zuhur berhenti. Jadi orang kalau timeline sholatnya rapi, aktivitasnya rapi, dan Masya Allah ada rezeki tambahan. Mudah-mudahan juga saya berdoa kita semua dapat. Saya, Prof, ngerasakan sesuatu yang saya tidak rasakan di waktu sebelumnya. Ada yang namanya keberkahan waktu. Jadi kalau kita ngasih senyum, dapat senyum. Kalau kita ngasih waktu sama Allah lewat sholat ini, Allah kasih. Jadi waktu kita tuh kayak lama gitu. Satu hari tuh kayaknya banyak yang bisa kita selesaikan dengan izin Allah. Itu yang namanya keberkahan waktu. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Dia punya jam tangan mahal, tapi tidak punya waktu. Sibuk sama istri, tidak sempat, sama anak, tidak sempat, rapat, padahal cuma nyisihkan waktu. Jadi kalau teman-teman ngeluangkan waktu untuk Allah, Allah akan kasih namanya keberkahan waktu. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan ini saya berharap jangan hanya sampai di antum. Besar harapan semoga bisa disampaikan ulang
bisa di-share lagi kebaikannya, dan mudah-mudahan ini ada Prof, siapa tahu ini bisa jadikan disertasi atau research atau apa mendalam. Ya, S3. iya kan? Jurnal 10 ya. Ya, bismillah. Ayo, saya siap membersamai. Nggak usah cantumkan nama saya. Maksud saya, ini harus jadi karya ilmiah, research. Dan ini proven. Saya sudah cek, Prof. Banyak orang-orang, mohon maaf ya, OKB, orang kaya bingung. Orang kaya bingung. Itu, Prof, dengan izin Allah sembuh dengan STW, sholat tepat waktu. Kalau OKB itu orang kayak Bang David. Orang kayak Bang David ya. Jadi terapinya cuma STW. Dia ke psikiater masih stres. Dia pergi ke Amerika. Bayangin, pergi ke savana yang besar tuh apa? Yang apa? Bukan rumput yang sabana. Padang sabana. Padang rumput, hanya cari ketenangan untuk foto-foto, masih gelisah. Saya bilang terapinya cuma satu, STW, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Masya Allah, sembuh. Insomnia sembuh, stres sembuh, dan lain-lain. Jadi, akimis sholata lidzikri itu menyelesaikan semua permasalahan. Dan lihat, orang yang tepat waktu sholatnya, yang mendahulukan sholat di atas segalanya, antum lihat kepribadiannya. Cerdas, produktif, efektif, efisien, solihun wa muslihun. Coba nanti di riset, saya siap membersamai. Tapi mudah-mudahan ini tidak hanya jadi wacana, Prof. Saya sangat berharap ini ditulis betul-betul di riset. Ini bisa jadi disertasi luar biasa gitu loh. Dan orang bisa tahu tadi kaifiatus sholah, bagaimana sholat, dengan why sholat. Ada apa di balik sholat. Jadi ini kayak the untold story of sholah. Gini loh, kalau zakat pakai Jibril, puasa Jibril, ya kan? Kemudian haji Jibril, tapi sholat tidak boleh diwakilkan. Ada undangan dari presiden yang harus datang adalah atase kehutanan, tidak boleh diwakilkan. Berarti kalau sampai kayak gitu penting. Sholat tidak bisa diwakilkan. Kata Allah, kau Muhammad naik ke atas, ketemu sama aku, terima SK-nya tuh langsung. Nah, harusnya kita sebagai orang yang beriman dan berilmu, dititipkan Allah sedikit ilmu, harus bertanya, why sholat? Ada apa sih dengan sholat ini? Nah, 3 ini udah saya jawab. Sholat sama dengan ingat sama dengan tenang sama dengan bahagia tadi, ya kan? Nah, outputnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kata Allah kan, ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Gini. Ada orang, Prof, minta surga. Ya Allah, pengen surga, ya Allah, pengen surga. Ada orang dipindahkan Allah. Nih, tempat kau bukan di neraka, sini. Dipindahkan Allah. Ada orang yang Allah nyuruh dia, masuklah ke surgaku. Itu VIP enggak? Very important pisan. Iya, orang VIP, bos. Yang lain tuh minta, ya Allah, masukkan surga, ya Allah. Enggak, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuk kau dalam hamba-hambaku karena kau mengingat aku, kata Allah. Dulu di dunia kau ingat sama aku, maka di akhirat pun aku ingat sama kamu. Wadkhuli jannati. Dan hebatnya lagi, orang-orang yang memperbaiki dan memprioritaskan sholat ini, Allah jadikan dia hamba prioritas juga di dunia. Itu bonus, Prof. Jadi ada nasabah prioritas, itu cuma hamba bank. Hamba prioritas itu S3 dia. Surga sebelum surga. Punya mobil bagus, lunas. Punya istri cantik, soleha. Punya duit banyak, berkah. Punya hati, tenang. Punya hidup, bermanfaat. Wafat, husnul khotimah. Masya Allah. Surga sebelum surga. Mungkin? Atau hayalan? Sangat mungkin. Ada orang-orang kayak gitu? Banyak. Sudahlah, duitnya banyak. Jadi kalau bahasa Bang Dirga tuh sedekah badai. Banyak, diam-diam ikhlas. Sedekah seenaknya. Dia tidak lagi mikir dah duitnya tuh. Pokoknya ampun. Karena dia tahu berapapun yang dia berikan, itulah harta dia yang sesungguhnya. Karena harta kita itu kan apa yang kita berikan. You are what you give kan. Rezeki itu kan 3. Apa yang kita makan. Ini tadi saya minum, inilah rezeki saya. Apa yang saya pakai,
apa yang saya berikan di jalan Allah. Jadi kalau antum mau tahu apa rezeki antum, ada 3. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diberikan di jalan Allah. Maka mudah-mudahan sholat ini bikin kita jadi lebih produktif. Sholat ini bisa bikin kita jadi lebih pribadi yang lebih baik. Dan orang nanti akan mengerti esensi dasar sholat tadi itu, kaifiatus sholat tadi, beres dia ketika ditambah dengan softwarenya. Mau Realme ke Samsung ke apa ke, terserah kata Android. Yang penting software kau pakai Android. Nah, bagaimanapun nanti casing kita sehari-hari ini teman-teman semuanya, mau dia penulis, dosen, pekerja, konsultan, apapun divisi antum, software tetap harus satu, yaitu as-sholat. Untuk apa sholat? Untuk mengingat Allah. Kenapa harus mengingat Allah? Biar hati tenang. Kenapa tenang? Kalau saya tenang, saya bisa masuk surga sebelum ke surga. S3. Apa S3 tadi? Jadi apa terapinya tadi, Prof? STW. Sholat tepat waktu. Sip? Oke? Jazakumullah khair. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya sangat bersyukur dan semoga Allah izinkan juga nanti antum bersaksi di hadapan Allah. Maksudnya saya pernah datang ke Jepang ini, pernah hadir di sini membersamai antum, dan saya sangat respect gitu ya, sangat respect, sangat salut gitu dengan apa yang antum lakukan di sini di tengah-tengah aktivitas antum yang sangat padat, masih mau meluangkan waktu belajar di majelis, dan belajarnya tuh pakai kitab bersanad. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah muliakan teman-teman yang ada di Jepang ini. Semoga kita istiqomah sampai jannah. Dan semoga Allah jadikan kita S3, saudara sampai surga. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Mengalir juga pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di Jepang, mudah-mudahan untuk membesarkan Allah dan Rasulnya, untuk memperkenalkan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan makin banyak orang di Jepang ini yang kenal sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak, teman-teman di seluruh Indonesia nanti yang mau ke Jepang, insya Allah kita bikin trip nanti ke Jepang ya. Tunggu tanggal mainnya, insya Allah ya. Banyak yang mau ke Jepang, ya kan? Nanti bisa kenalan sama orang-orang hebat di Jepang nih. Nah, ada Pak Wali ya. Nah, ada Prof Aziz. Ya kan, ini Pak Wali kita nih, masya Allah orang soleh nih ya, tawaduk ya. Tawaduk beneran teman-teman ya kan. Nah, ini suasana kajian di Jepang. Nah, di Masjid Indonesia Tokyo. Wah, say hello untuk yang di Indonesia. Ini dari seluruh dunia juga ikut di sini. Nah, ini ustadznya ya. Siapa tahu ada yang mau melamar jadi imam. Mau Kak? Soalnya ada yang gitu, Prof. Kalau ya teman-teman semuanya yang jomblo-jomblo ini ustadz lagi kosong loh ya. Lagi kosong. Masih kosong. Nah, ustadz nih lagi kosong loh. Ustadz di Jepang ganteng, soleh, ilmunya masya Allah ya. Soalnya ada yang nanya saya, Ustadz berkenankah Ustadz, maksudnya Ustadz Lukman, berkenankah Ayaman menjadi imam saya? Mohon maaf, saya khotib, saya bilang. Jadi mohon maaf, saya khotib ya. Kalau mau cari imam yang ini aja ya. Nah, ayo, ini namanya lelang sekalian ya. Lumayan 600 orang yang nonton ya kan. Ya, sekian ribu orang yang nonton nih lumayan lah, Ustadz. Coba di spill nomor PC-nya. Iya. Jadi supaya kalau saya datang ke sini dia nggak low bed gitu loh. Ya kan, nggak cuma sendiri lagi, kasihan gitu kan, meluk bantal guling aja Ustadz. Oh. Insya Allah Ustadz segera laku nih, udah langsung nih, siap Ustadz. Iya. Ayo yang jomblo-jomblo, tebarkan pesonamu. Saya takut yang tertarik JB ya. Janda bahagia. Lelang. Ini parah ini ya. Nah, daripada kita makin belok kemana-mana, saya tahu beliau udah gak sabar kayaknya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Yang baik dari Allah, yang benar dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.